Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara melihat rekap absen dari siswa. Yang pertama, kita masuk ke Google Chrome-nya terlebih dahulu. Lalu di sini saya sudah contohkan langsung. Saya sudah membuka spreadsheet untuk presensi mapelnya. Saya contohkan mapel sejarah peminatan kelas 10. Untuk mengeceknya, di sini kan sudah ada respon, kode kelas. Kemudian di sini S1 adalah kelas 10 IPS 1, S2 kelas 10 IPS 2, S3 kelas 10 IPS 3, dan S4 adalah kelas 10 IPS 4. Bagaimana kalau kita ingin melihat respon anak-anak ketika anak-anak sudah memberitahu kita kalau anak sudah absen, tetapi di rekapnya itu masih kosong seperti ini contohnya. Nah, pada tanggal berapa? 27 Juli ini kan semuanya H. H itu berarti hadir. Kemudian kalau yang kosong, kemungkinan anak ini tidak mengisi presensi pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, untuk mengetahui responnya, kalau ketika kita tanya ke anak sudah bilang kalau sudah absen, kita ceknya di respon, di kolom respon. Nah, di kolom respon kita taruh kursor kita di kolom A1, lalu kita buat filter, klik buat filter. Oke, kalau sudah akan muncul seperti ini. Lalu kita filter kelasnya dulu. Kita pilih salah satu kelas yang terdapat anak bermasalah absennya. Contohnya kelas 10 IPS 1, lalu oke. Nah, sudah, lalu kita filter namanya juga. Di sini kita urutkan dari urutan A ke Z. Nah, untuk mempermudah kita melihat nama-nama siswa. Contohnya ini ada Abidah dengan nomor absen 1 itu sudah melakukan absen dari tanggal 21, 27 dan 3 Agustus. Nah, jadi di sini terus ada 10 Agustus. Jadi udah absen semua 3 kali pertemuan. Nah, kemudian kita cek lagi, kita yang utamanya itu dicek di tanggalnya. Kalau mata pelajaran kita di sini kan mata pelajaran sejarah peminatan itu di tanggal 27, 23 dan 10. Maka di sini anak-anak harus sesuai dengan tanggal pelajarannya, karena di dalam link presensi mapel itu anak tidak memilih tanggal. Jadi saya set anak itu bisa absen ketika mata pelajaran itu berlangsung sesuai jadwal. Contohnya ini Alif Suta tanggal 10 Agustus. Nah, kemudian tanggal 3 Agustus dan tanggal 27 Agustus. Jadi di sini Alif Suta itu keterangannya hadir, hadir dan hadir. Hadir semua 3 kali pertemuan. Nah, nanti kalau seperti ini contohnya ini ya, Abidah Nurlaila seharusnya di mapel sejarah ini kan tanggal 20. Ini kan hari libur ya kemarin. Nah, jadi ada yang absen karena saya lupa mengirimkan di tugas di GC, ternyata hari libur. Nah, kalau misalnya anak absen di tanggal 20, maka di sini otomatis akan terekam H. Tetapi kalau anak mengisi daftar hadir mapel ini di tanggal lain, bukan di tanggal 20, contohnya ini ada di tanggal 21, Abidah Nurlaila ini tidak akan terekam rekap absennya. Di sini mana tidak ada Abidah, tetap kosong.
tidak ada H di sini karena absennya itu di luar tanggal 20, nggak bisa. Nah, untuk ngeceknya di sini di bagian respon. Kemudian dicek lagi untuk kelas. Kalau anaknya salah nulis kelas, otomatis anak tidak akan terekam di kelas tersebut. Bagaimana cara mengetahui anak salah memilih kelas? Yang pertama, kita kembalikan dulu filternya, lalu kita filter lagi. Nah, di sini kita cari namanya. Yang kita filter adalah nama. Kita klik nama, lalu di sini kita kosongkan. Nah, di sini kita tuliskan namanya siapa, misalkan Wiko. Nah, kita klik, kemudian oke. Nah, di sini Wiko benar semua ya. Kalau ternyata di sini misalnya Wiko itu salah nulis menjadi A3, otomatis dia tidak akan terekam di S3. Ini tanggal 27 ya, ini contohnya. Tidak akan terekam di sini ya. Kalau ini salah memilih kelas tanggal 27 Juli. Nah, ini Wiko kosong ya karena dia salah memilih kelas. Nah, kita kembalikan lagi. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, ketika ada permasalahan untuk rekap presensi mapel maupun presensi wali kelas, Bapak Ibu tinggal klik responnya saja, lalu Bapak Ibu bisa filter, cari filter di kelasnya atau di namanya. Kalau di kelasnya kita bisa melihat tanggal kapan anak itu absen. Jadi kalau di luar dari jadwal mata pelajarannya maka tidak akan terekam. Lalu kalau mencari namanya, kita bisa melihat anak itu teliti atau tidak dalam memilih kelas. Anak itu kadang mengklaim bahwa dirinya sudah melakukan presensi, tetapi ketika kita cek tidak ada. Lalu bagaimana solusinya? Kita ceknya di responnya, lalu kita cari namanya. Nah, kalau sudah ketemu namanya, kita lihat di kolom kelas. Kelasnya itu sudah betul atau belum. Kalau belum betul, kita bisa betulkan dan mengingatkan anak supaya ketika mengisi daftar hadir itu harus teliti dalam memilih kelas. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri ketika nanti ada permasalahan. Jika masih belum paham, tidak apa-apa, nanti bisa kita sama-sama belajar sampai Bapak Ibu bisa semuanya. Oke, sekian dulu video tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.